Tapi jangan tiba-tiba karena dia terkenal Jakarta tiba-tiba dicalonkan presiden, bisa hancur negeri, bisa masalah negeri ini. Dengan sepenuh hati saya siap untuk mendampingi Bapak Widodo sebagai calon wakil presiden. Yang hari ini saya dengan Pak Wakil Presiden, Bapak Yusuf Kalla. Apa kabar, Pak? Baik, Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, habis lebaran semuanya kembali bahagia, kita kerja lagi. Tidak perlu kita ke pasar tiap hari, diikuti wartawan apalagi. Tapi Sangkuni ini digambarkan di dalam Mahabharata adalah tokoh yang culas, tokoh yang suka adu domba, tokoh yang menghalalkan segala cara. Dan itu disematkan pada Anda. Kapan saya culas? Di mana saya culas? Coba tunjukkan sama saya, di mana saya culas? Coba yang ngomong itu. Sebenarnya apa yang dilakukan untuk Republik ini, untuk persatuan Republik ini? Pak Jokowi bagus, pertamanya. Bukan karena saya ada di situ. Belum 10 tahun, sudah bermasalah demokrasi kita ini. Juga memberikan lampu kuning terhadap kemungkinan jatuhnya pemerintah Presiden Jokowi karena dipicu oleh krisis politik dan ekonomi. Ya, sudah kita dengar tadi bagaimana review dari Yusuf Kalla dengan Pak Jokowi. Jadi Pak Yusuf Kalla dengan Pak Jokowi mulai dari sebelum Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden, waktu itu Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta. Apa kata Yusuf Kalla sendiri? Akan bisa hancur negara ini bila Jokowi mencalonkan diri atau menjadi presiden. Tapi bagaimana kelanjutannya? Ini hanya review dari beberapa media. Panas dingin hubungan antara Yusuf Kalla dan Jokowi. Pada akhirnya dingin, bisa panas, bisa dingin. Oke, kita saksikan. Siapa bilang Jokowi tidak punya pengalaman? Dia kan gubernur DKI, pengalamannya dari wali kota Solo. Tapi jangan tiba-tiba karena dia terkenal Jakarta tiba-tiba dicalonkan presiden, bisa hancur negeri, bisa masalah negeri ini. Ya kalau sukses di DKI, ya silakan. Saya sendiri mengusulkan dia supaya satu tingkat di atasnya. Karena saya anggap baik di Solo, maka bisa naik di atasnya itu DKI. Biarlah dia DKI dulu. Saya menyampaikan rasa terima kasih atas amanah yang baru tadi diberikan kepada saya. Dan saya ingin nyatakan dengan sepenuh hati saya siap untuk mendampingi Bapak Widodo sebagai calon wakil presiden. Wakil presiden. Dengan ikhtiar kerja keras, semoga kita semua dapat berhasil untuk kebesaran, kemakmuran dan kehebatan bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya dengan Pak Wakil Presiden, Bapak Yusuf Kalla. Apa kabar, Pak? Baik, Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, habis lebaran semuanya kembali bahagia, kita kerja lagi. Gimana lebarannya kemarin, Pak JK? Kebetulan istirahat di rumah aja. Gitu. Pak JK, untuk makanan saat lebaran, apa yang menjadi favorit Pak JK? Ya kalau lebaran ketupat, ayam opor, sate, tetap aja sesuatu yang selalu kita rindukan ke lebaran. Tapi yang saya lihat terakhir kemarin Pak JK bermain dengan cucu. Itu cucu yang keberapa, Pak? Cucunya berapa, Pak JK? 15 Pak. Banyak sekali, 15. Dari mana? 15 cucu dari 5 putra putri Bapak. Terima kasih Pak JK, terima kasih. Yang paling hebat Pak Jokowi kerjanya belusukan. Saya kira tidak ada presiden yang bisa seperti sekarang tiap 2 hari ke pasar, nggak pernah. Kemana? Saya barangkali tidak sekali ke pasar selamanya ini. Paling gampang, saya bisa tahu harga dengan sangat sederhana yang benar. Saya suruh pembantu saya beli sesuatu 5-10 daftar, tahulah semua harganya. Tidak perlu kita ke pasar tiap hari, diikuti wartawan apalagi. Jadi ya macam-macam cara orang kerja. Ya. Saya juga tidak ingin mengatakan Pak Jokowi tidak bisa kerja. Kalau bisa bekerja mungkin hasilnya agak berbeda. Soal sebutan atau julukan kepada Anda tentang Sangkuni tadi. Sangkuni ini adalah sebenarnya masih ada hubungan saudara dengan kedua belah pihak, kan mereka bersaudara. Iya.
Tapi Sangkuni ini digambarkan di dalam Mahabharata adalah tokoh yang culas, tokoh yang suka adu domba, tokoh yang menghalalkan segala cara, dan itu disematkan pada Anda. Kapan saya culas? Di mana saya culas? Di mana lagi tadi? Adu domba. Siapa saya adu domba? Menghalalkan cara. Siapa menghalalkan cara? Coba tunjukkan semuanya. Tapi Anda tahu nggak bahwa Anda disebut-sebut sebagai Sangkuni? Tidak, karena saya tidak tahu wayang, ya saya tidak ngerti. Pernah dengar? Tidak. Jadi Anda tidak tahu sama sekali? Tidak tahu sama sekali. Atau pura-pura tidak tahu? Tidak tahu. Saya kan tidak ketahui wayang, kan karena saya orang Bugis, saya tidak ngerti kan. Jadi Anda hendak membantah bahwa semua yang dituduhkan itu dan asosiasikan dengan Sangkuni itu betul-betul? Iya, coba deh. Baik. Kalau saya ngomong kok untuk kebaikan atau mengkoreksi sesuatu, apakah itu culas? Apakah itu adu domba? Di mana? Kalau ada yang menyebut Anda tetap Sangkuni, Anda nggak marah? Kalau saya usah marah tentu. Karena saya tidak melakukan sesuatu. Coba tunjukkan sama saya, di mana saya culas? Di mana saya adu domba? Siapa saya adu domba? Saya bukan ada domba. Kalau ada orang, tidak tahu saya punya sifat. Kalau ada orang konflik, saya damaikan kan. Masa saya musuh orang bersuatu konflik? Orang ngomong macam-macam. Oke, kalau begitu, pada waktu Indonesia ini pecah, siapa yang selesaikan? Siapa yang selesaikan? Kan saya selesaikan semua. Emangnya sama ngadu domba? Buat apa saya capek-capek untuk mencek abon pos pada saat orang bagus lehernya dipotong saya datangin. Poso dan Aceh. Ya? Aceh. Semua orang berkelahi, saya datang di tempatnya tanpa pengawal. Buat apa saya lakukan itu kalau saya juga mengadu domba orang? Kapan itu? Kalau ada yang ngomong itu, coba berani apa dilakukan pada saat Indonesia pecah? Pada saat Indonesia mau berkelahi. Apa yang dilakukan yang ngomong itu? Anda terlibat perdamaian Malino. Ya semua saya urus dari awal sampai akhir. Itu Malino akhirnya. Nah, coba yang ngomong itu. Berani apa yang dilakukan untuk Republik ini? Untuk persatuan Republik ini? Siapa saja saya tanya mereka. Apa yang mereka lakukan? Pada saat Indonesia susah. Ya. Ada yang nggak berani datang ke hutan. Ketemu mereka yang untuk dia jangan berkelahi. Mana nggak mereka pergi di Aceh pada saat di Aceh lagi pertempuran. Pada saat 30 batalion Indonesia untuk menyelesaikan itu Aceh. Saya selesaikan dalam 5 bulan. Semua selesai. Buat apa saya beradu domba? Buat apa merusak negeri ini? Pada saya memperbaiki negeri ini. Ada sifat saya nggak seperti itu? Pak Jokowi bagus pertamanya. Bukan karena saya ada di situ. Bukan karena saya ada di situ. Saya tahu betul tidak ada masalah. Tapi setelah 10 tahun, seperti katakan, karena itu benarlah konstitusi. Harus 10 tahun saja pemimpin ini. Jangan lebih. Begitu lebih, akan bermasalah. JK menambahkan, apabila seseorang memimpin negara lebih dari 10 tahun, maka berpeluang untuk membuat kebijakan-kebijakan yang akan bermasalah. Jadi, demokrasi satu sistem yang bisa berakibat positif, bisa berakibat negatif. Tergantung siapa yang pakai. Ya kan? Sekarang juga begitu. 10 tahun mencapai, lebih cepatnya yang terjadi sekarang ini. Belum 10 tahun sudah bermasalah demokrasi kita di Indonesia ini. Dengan segala macam masalah. Berbicara tentang dinasti lah, berbicara tentang nepotisme. Lebih cepat daripada pemerintah-pemerintah sebelumnya. Oleh sebab itu, JK memberikan lampu kuning terhadap kemungkinan jatuhnya pemerintah Presiden Jokowi karena dipicu oleh krisis politik dan ekonomi. Berkaca dari sejarah era Presiden Soekarno, masa pemerintahannya jatuh akibat krisis politik yang terjadi pada 1966. Begitu juga yang dialami oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Soeharto pada 1998 karena pendekatan otoriternya yang dikecam banyak pihak.
kemakmurannya tidak capai, adilnya tidak jalan, demokrasinya tidak jalan, maka terjadilah demokrasi. Inilah yang namanya politik. Kadang panas, kadang dingin, kadang baik, kadang tidak, kadang mendukung, kadang mengkritik. Review ini hanya mengingatkan kita bagaimana hubungan seseorang secara politis, hubungan person to person maupun hubungan secara kelembagaan. Dan itu tadi semoga menjadi sukses semua.